selamat siang, selamat malam buat yang nonton. Hari ini pop up ada di acaranya Dominate Unity by Unity. Di acara ini tuh sebenarnya Dominate kayak tadi di Kotok di sebelumnya mungkin ngikutin, kita coba nge-highlight brand-brand teman-teman yang ada ikutan di acara Unity by Unity ini. Salah satunya brand idola favorit gue namanya Super Bloom, Bang Andri Hasibuan, the king above all kings. Kaisa dia orang. Oh, the concern. Bang Andri sehat? Sehat. Bang Andri sehat ya? Alhamdulillah Bang Andri. Bang Andri sehat ya? Alhamdulillah. Cerita dikit dong. Kok bisa asal muasalnya ikutan acara ini tuh gimana ceritanya sih Bang Andri? Ceritanya sih ya pendek aja lah ya. Awalnya tuh Dila lah ya ngabarin kalau seandainya kita mau bikin acara nih, tapi cuman brand anak-anak aja dulu gitu. Kita mulai dari yang kecil dulu lah gitu. Terus rencananya tuh tadi di minggu lalu tanggal 3-an gitu. Terus nggak ya mungkin mereka juga butuh proses dan lainnya, akhirnya kejadian 10-11 ini. Gitu aja sih. Terus pas gue tanya aim-nya tuh untuk apa gitu, ya nggak apa-apa, mungkin kita juga sebelum puasa juga kumpul-kumpul juga gitu kan, kayak silaturahmi, ketemu antar brand, koneksinya ketemu lagi gitulah, ngobrol-ngobrolan gitulah. Selama ini udah hilang ya, beberapa setahun terakhir ini hilang. Iya, hilang banget pas ya. pandemi apalagi ya, sulit banget tuh. Lo gimana pandemi penjualan men? Kalau penjualan sih kemarin drop 2, responnya syukur ya, alhamdulillah sih gue thank you banget gitu. Oke, syukur ya. Inilah, terus gue untuk drop 3 mungkin nggak gue kejar di puasa atau lebaran ini, masih rada santai karena gue masih ada beberapa kolaborasi lagi nanti. Adalah nanti setelah lebaran mungkin ada gue satu kolaborasi lagi. Ya biar kelihatan aktif aja ya. Biar ada kegiatan aja. Biar ada kelihatannya ada terus aja. Iya. Yang penting ya udahlah, yang penting Instagram jalan terus lah. Benar. Tapi so far gimana? Sales oke? Sales oke sih. Kayak Oke. kemarin kita sempat terakhir kan kita ada kolaborasi sama Tanaka yang brand hem, terus sama Zodiac yang Zodiac patch-nya gitu loh. Patch seriesnya mereka. Terus kebetulan tas kita tuh 2 warna diambil. Waduh mantep banget. Iya, Terus di sana ya? Iya di sana. Nah yang 3 warna sebelumnya yang cuma dijual di web store-nya Super Bloom itu kayak habis lah gitu. Nah ini ada sisa lah. Jual di sini. Jual sini tuh cuman ini tinggal satu-satunya aja. Oh yang bener. Nggak ada lagi yang lain. Gitu. Ya udah. Jadi mendingan dibeli ya. Mendingan dibeli. Pasti. Jack, gue mau nanya-nanya dikit sama tadi tuh kolaborasi lo sama Tanaka ya. Oke. Ceritain dikit dong men. Kemarin tuh gue pas lihat lo bikin kayak ada recording di Carita segala macam, terus gue ini apaan sih, ternyata lo launching produk lo yang sama Tanaka ini gitu. Dan yang menarik banget buat kita adalah bahwa produknya kali ini nggak dibikin dengan cotton ya, dibikin dengan hem. Wah, yang notabene kok apa namanya ini bang, apa namanya, apa bilangnya, apa istilahnya, kurang bisa diterima sama halayak lah tadinya gitu. Jika ditarik mundur, hem ini berasal dari mana gitu. Tapi ternyata kalau gue punya buku split gitu men, terus cerita mengenai hem gitu, historinya bahwa tadinya memang hem itu dipakai buat semua industri, cotton lah, kain segala macam, sampai medical. Terus kemudian propaganda masuk karena obat-obatan mau masuk, cotton mau masuk, akhirnya di take over dan cotton yang menang megang teknik semuanya. Nah, ngeliat itu, lo sekarang go dengan si hem ini gitu. Kok lo bisa dapetin hem tuh bagaimana ceritanya, asal muasalnya, karena kain itu siapa, terus kenapa lo mau kolaborasi sama mereka gitu? Sebenarnya sih gini, ini menarik sih, pertanyaannya menarik nih, kayak biar nggak ada misinformation juga aja lah ya. Sebenarnya kalau seandainya kolaborasi ini terjadi tuh kurang lebihnya sih kayak Wah hujan gimana nih? Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut nih. Masih aman nggak? Terus paksain aja udah. Enggak nih, kita ngobrolin si siapa tadi ya?
Si ini Super Bloom sama Tanaka kan udah. Yoms. Udah boleh. Aman ya. Oke. Oke guys, sorry kita pindah ke dalam nih. Soalnya di luar hujan, jadi kita juga aja harus pindah ke dalam. Nah, jadi nggak terlalu teriak gitu. Sedap. Ndri, sambung yang tadi Ndri ngomongin buat si collabnya lo sama Tanaka gitu. Pakai bahan hemp. Gila. Dulu ada sih brand lokal sini pakai hemp di zaman dulu banget, tapi ya zaman gua kecil gitu. Sekarang kayaknya cuman Bang Andri nih yang pakai gitu. Boleh tahu nggak sih ceritanya, men? Enggak lah ya, sebenarnya enggak gue doang lah yang pakai. Yang gue tahu. Yang lu tahu ya. Ya awal ceritanya sih sebenarnya dia ini salah satu teman kantor lah gitu. Terus ya dia emang yang pekerjaannya tuh dia product development, dimana pasti dia ya mainnya tuh dengan bahan-bahan gitulah. Terus dapat kesempatan dia pergi keluar, dapatlah dia source untuk supplier hem ini gitu. Nah dia juga kan suka juga nih sama natural fabricnya ini gitu, jadi dibawa lah. Nah pas dibawa ke sini ya mereka sebenarnya mau menjadi brand hem aja gitu tadinya. Nah tapi dengan brand hem aja tuh apa sih? Maksudnya dia udah dia kayak mungkin logonya dia aja gitu dengan kayak polosan tapi bahannya hem ya. Oke. Entah dia ngeluarin bini bahannya M tapi cuma taruh di labelnya doang gitu lah, kurang lebih gitu lah. Nah terus tapi dia coba bergerak untuk mengambil beberapa market juga gitu. Sebelumnya mereka juga berkolaborasi sama LGN, di mana tuh emang sebenarnya cocok tuh. LGN meledak tuh. Oh udah ada sebelumnya? Udah sebelumnya. Sama LGN? Iya. Bikin apaan Jack? Dia bikin kayak tote bag gede gitu lah. Oh iya, oke. Kayak gitu itu habis tuh. Nah ini salah satu sih. Ini ini kemarin kalau ini tapi bukan kolaborasi, yang ini terakhir lah. Produk dia nih. Produk terakhirnya dia nih kayak gini, hem ini. Terus setelah dari situ ya dia coba pengen kayak nunjukin juga sebenarnya hem itu bisa loh dipakai untuk street fashion lah gitu-gitulah, kurang lebih gitulah gitu. Dan terus ya kayak ya biar kayak sebenarnya dari kalau dari sisi Super Bloom-nya pengen support ya, kita juga pengen nunjukin gitu ke halayak kalau seandainya ya bahan hem ini tuh sebenarnya yang nggak masalah juga gitu sebenarnya di Indo ya khususnya. Ya tapi gue nggak tahu kalau seandainya mengenai pasal-pasalnya gue nggak ngerti. Tapi kayak gue beberapa menemukan juga kayak di pasar Pagi Mangga 2 gitu juga udah ada gitu yang jual hemcord 100% hemcord. Terus kayak kemarin Levi's juga ada ngeluarin yang hem collectionnya dia gitu. Nah terus mungkin ya tapi mungkin kalau seandainya masuk udah berbentuk bahan ya nggak masalah gitu. Ya lagian juga sebenarnya hem itu kan THC free ya kan gitu kan. Iya. Sebenarnya kan itu pengolahan bahan. Benar, cuman bahan gitu. Iya kan. Ya kalau ditarik mundur kita juga mungkin Columbus berlayar dia gimana caranya gitu kalau nggak ada hem gitu. Iya karena kapalnya dia tuh mostly bahannya emang menggunakan hem gitu zaman dulu gitu. Nah, lo apa namanya kemudian ngelihat beyond dari cerita mengenai hem itu berasal dari mana segala macam. Kalau ngelihat quality materialnya sendiri sebenarnya emang tahan banget kan, men? Emang bagus banyak banget sih kelebihannya tuh, banyak banget. Kayak breathable. Terus kayak ya long term aja udah pemakaiannya. Kuat banget deh gitu. Pokoknya dia kalau perbandingannya dia di Belanda aja tuh sekarang udah ada ladang berapa ratus atau ribu hektar gitu gue lupa, yang dimana dia setiap tahunnya tuh dia bisa ngebangun 500 buah rumah menggunakan bahan hem gitu. Oh ya? Ya. Yang bener loh. Iya, gue ada short di YouTube lah gitu. Gokil. Di YouTube atau Netflix gue lupa gitu. Gue pernah ini baca juga gitu. Sebenarnya emang in terms of bahan sih emang luar biasa banget ya. Benar. Gue pernah baca juga emang durability-nya gokil, tahan lama segala macam. Makanya itu yang bikin cotton akhirnya kayak ya. Anjing gue nggak bisa bisnis iya, nih. gitu Out of business kan. Ya nggak tahu lah ya. Kalau ada ini kan kalau baca di buku gitu. Oke, iya. Nah, terus sekarang mengenai produknya sendiri sukses penjualannya?
Untuk Anime orang gimana Jack sama barang-barang Hep? untuk Gua boleh respon tahu. sih ya gue, nah mungkin gue buat semacam kayak dari kalau respon sih oke banget gitu ya, karena terus kemarin juga sebenarnya dari sisi campaign sendiri aja aim kita tuh kita usahain yang senatural mungkin lah gitu. Maka di mana akhirnya kita ngebuat kemarin kita sempat bikin virtual launching gitu di Pantai Pandan Carita itu bareng sama Studio Maja, dan terus kita media partnernya via si Mojo Radio gitu. Oke. Nah kita bikin acara di sana. Kenapa lo pilih di sana, men? Dengan tujuan gini sih sebenarnya. Sebelumnya gue sama salah satu yang punya brand Tanaka ini udah pernah kesana juga. Kita pernah camping gitu lah. Terus ya sedikit cerita ya kayak kita pun tahu lah gitu. Tujuan mereka nih udah ada kumpulannya gitu namanya Carita Boys. Oke. Mereka inilah yang kayak mungkin saat ini tuh yang lagi berusaha untuk mengangkat lagi kejayaan Carita gitu. Oke. Abis Ya. tsunami kemarin ya. Setelah tsunami kemarin atau ya udah lumayan lama banget lah ya kayak Karena nggak berkembang ya kayaknya gitu-gitu. Iya, karena Carita dan si Anyer itu kan emang udah lama lah ditinggal Iya, gitu kan. iya. Apalagi semenjak mungkin pesawat murah atau apa gitu. Jadi semua kita kalau seandainya mau cari-cari pantai-pantai gitu bisa cabut ke Bali atau kemana gitu kan. Nah, mereka kayak berusaha lah. Sebenarnya lo nggak perlu jauh-jauh ke Bali pun bisa gitu loh di Carita. Lo 3-4 jam perjalanan darat doang aja lo udah bisa sampai dan nikmatin kayak apa yang bisa lo nikmatin di Bali kurang lebih gitu lah. Keren banget. Nah, makanya- so, apa namanya anak-anak lokal yang mau ngembangin daerahnya lagi gitu. Bener, Gila kurang banget lebih gitu. Iya, makanya mereka tuh kompak banget gitu. Nah ya Berapa udah. orang, Ben? Wah banyak sih. Banyak ya? Banyak lah mereka. Ada yang ngurus hotel mereka juga. Serius lo? Iya mereka juga ada hotel namanya Cindewulung gitu. Enak banget tempatnya. Terus mereka si Pantai Pandan ini kafe yang mereka kelola akhirnya kayak beach club gitu lah. Beach club, oke. Jadi kayak lumayan private karena lo masuk harus bayar. Jadi kayak mungkin wilayah pantainya itu tuh nggak semua orang bisa di situ gitu. Pantainya bagus banget ya. Wah, pasirnya tuh masih- air segini terus. iya, masih. nggak ada ombaknya, tenang Iya. banget gitu ya. Enak. Pecah sih. Bagus banget deh. Men lo pada ke Bali, pada Carita men lo jangan ke Bali mulu. Nah, Sudah. itu salah satu aim-nya juga nih dari Oke, Collaboration oke. ini kita buat apa virtual launching di sana gitu via Mojo Radio. Nah, terus kita ajak Mas Heru tertarik gitu. Wah, ya udah gitu. Mas Heru main setnya dia set sunset. Wah, udah deh. Kalau lu yang ada di sana ngerasain saat itu, wah gila, nggak bisa dilupain banget deh. Serius lo men? Serius. Cocok sama Tanakanya nih. Itu dia. Nah mungkin ada ya kayak gue juga mungkin ada beberapa juga yang mereka memikirkan hal gini sih. Lo mencoba untuk mengangkat fabric nature gitu. Tapi kok cara campaign lo untuk ini dengan kayak DJ atau yang kayak party gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Itu kan hanya dilihat secara visualnya aja gitu. Tapi kan itu medianya kita kan yang kita lakukan untuk kita menunjukkan nature di belakangnya gitu. Makanya kenapa kita buat si jalannya launching ini tuh di saat sunset gitu. Jadi emang ya udah ya, ini loh ada kok sunsetnya dan bagus banget gitu. Itu cuma di Carita men gitu. Bagus banget. Terus kebetulan kemarin kita 2 hari di sana. Selama 2 hari bagus semua. Mantep banget. Gila. Sukses deh itu ya launchingnya. Ya, launchingnya sih sukses ya. Happy lah. Yang penting lo happy sih, men. Happy dulu lah kita ya. Selebrasi Yuk, terus. yuk. Selebrasi terus kacau. Nah, apa namanya? Sekarang gue mau balik ke Super Bloom sendiri gitu. Ya. Kalau buat gue sama beberapa anak-anak yang umuran gue gitu, kita tuh ngeliat Super Bloom secara desain relate banget lah ke kita gitu, karena kita kayak anjing nih hal-hal yang kita lihat atau hal-hal yang kita denger atau hal-hal yang kita nikmatin waktu saat kita masih lebih muda dari sekarang gitu lah ya, quote unquote gitu. Nah, gue mau nanya deh, lo tuh put Super Bloom bisa nge-roots gitu, quote unquote nge-roots gitu ya, itu ceritanya gimana sih, Dri?
Lo any specific idea atau specific strategi buat ke arah situ gitu? Gimana ya, susah juga sih jelasinnya sebenarnya. Itu sih sebenarnya Super Bloom itu tuh lebih menunjukkan kayak ya sebelumnya kan kita juga pernah interview nih. Ya waktu kerja sama awal kita dulu. Pop up media tuh. Nah, pernah gue ceritakan juga gimana awal Super Bloom kan. Aimnya sebenarnya youth culture aja terus gitu kan. Nah, terus untuk kenapa Super Bloom arahnya bisa kayak kesana gitu, kayak ke mungkin Bang Odek merasakan 90-an gitu kan. Karena musik dan kayak apa ya, movement semua gitu yang gue ikutin dan yang gue suka tuh emang justru yang dulu gitu. Iya, gue nggak terlalu mengikuti yang sekarang. Bukan berarti kayak gue nggak support atau kayak gimana gitu, tapi kayak yang dulu pun masih enak banget di kuping gue gitu. Nah, sebenarnya mixed Super Bloom aja sendiri gitu. Kalau seandainya gitu, mungkin mereka tahu desain yang lagi dibuat Super Bloom itu apa, mereka pasti tahu referensi itu dari mana. Gitu aja sih. Tapi kita nggak perlu menjelaskan gitu. Mungkin nanti ketika lo nyangkut akhirnya gitu, terus lo mendengarkan suatu band atau gimana, terus lo ngeliat, ini cover kok kayak gue tahu ya gitu. Oh anjing, oh iya oke, berarti memang banyak ngebutleg gitu ya berarti ini. Kurang lebihnya sih gue pengen mengangkatnya kayak gitu. Jadi emang ya secara nggak langsung gue menunjukkan DNA-nya dan arahnya si brandnya gitu lah ya. Oke. Kenapa menunjukin DNA itu jadi matters banget buat lo, Ben? Ini mungkin buat teman-teman yang baru mau punya brand kali di luar sana yang lagi nonton gitu ya. Oke. Why is it matters banget? Sebenarnya sih gini sih ya. Kalau menurut gue ini enak nih gue ngejalanin Super Bloom ini karena gue ngerasa gue kayak lebih jujur aja lah gitu ya. Emang kalau seandainya lu pun mau membuat suatu brand ya, awal kunci pertama itu emang harus banget lebih enak tuh lu jujur dulu deh gitu, supaya lu nggak susah buat ngejalaninnya nanti, mikirin kontennya apa gitu, gimana, apa yang mau iniin gitu. Emang secara setiap gue ngeluarin koleksi, emang secara koleksi gue nggak pernah mengeluarkan satu tema yang dimana artikel per artikel tuh satu line gitu, emang enggak kayak gitu. Tapi ada beberapa yang emang gue buat kayak gitu, ada beberapa desain yang emang itu sebagai egonya Super Bloom aja gitu lah, kurang lebih gitu. Terus gimana audiens nanggepinnya oke? Audiens sih sejauh ini nanggepinnya oke ya gitu. Mungkin gimana, itu balik gimana kayak kitanya nge-tweetnya gimana ya, mungkin gitulah gitu, kurang lebih gitulah gitu. Dan banyak juga sih sebenarnya brand-brand yang mungkin kalau seandainya mereka tahu, oh iya brand ini pun melakukan hal yang seperti itu gitu, banyak lah gitu. Dan emang sebenarnya sedikit cerita sih, kalau seandainya si street fashion ini tuh sebenarnya tuh emang attitude-nya tuh kurang lebih tuh kayak gitu. Kalau contoh misalkan kayak mungkin lu tahu, waktu itu kita meeting lu pakai topi Fresh Jive. Nah, kalau seandainya lu cek Fresh Jive jam-jam 90-an, lu lihat desain-desainnya dia pakai yang pulp gitu-gitu ya kan. Kurang lebih kayak gitulah. Yang ngehengnya 7up tapi dijadiin Fresh Jive sama mereka. Kurang lebih kayak gitu. Ngehengnya gitu. Main-mainan brandnya gitu. Nyenggol-nyenggolan gitu. Kurang lebih gitulah. Keren. Gitu lah. Ya keren. Lo in the next future apa nih plannya Super Bloom nih? Next future kita akan ngeluarin mungkin bakalan lebih full collection. Oke. Full collection itu artinya apa, men? Akan ada celana pendek. Oke. Mungkin nanti gue belum tahu nih mau kayak bentuk coat jacket atau gimana. Pokoknya ada outerwear lah. Artikel kaosnya seperti biasa, topi gitu. Terus ya paling nanti gue coba beberapa aksesoris mau gue godok gitu. Sebenarnya secara desain dan ininya udah ada gitu. Tapi ya kita kayak pelan-pelan dulu aja lah. Nggak mau. Emang kalian tuh emang menurut gue pelan, tapi begitu lo kayak kemarin rilis yang kaos yang logo Super Bloom warna krem jadinya pink. Oh, crew neck gitu. Menurut gue kayak itu on point banget. Terus lo ngeluarin t-shirt yang dipakai Kurt Cobain yang kucing gitu. Iya. Itu
Itu kayak anjing sih ini gitu. Kayak gitu. Tapi nggak maksud gue kayak lo pelan-pelan tapi begitu lo kick in, oh it's there gitu. Iya. Nah, kurang lebih gitu kan. Iya kan. So ya, kayaknya itu aja Mas Iman yang pertanyaan nggak sama Mas Andri? Lo melihat si Unity maksudnya Banyak sekarang kan banyak teman-teman brand atau komunitas akhirnya bikin compound. Lo sendiri sebagai brand melihat apa ya, kecenderungan itu tuh apa dan gimana gitu? Kalau dari gue sisi pribadi sih itu bagus lah ya, kayak gitu ya, pergerakan kayak gitu ya. Gue sih lebih melihatnya nih selama pandemi ini sih. Selama pandemi itu tuh semuanya tuh jadi lebih keluar gitu loh. Enggak, dan gue pun gue merhatinya pun enggak kayak cuman di Jakarta, sekitaran Jakarta. Even luar kota pun semua tuh kayak akhirnya kayak nyatu bareng gitu loh. Yuk kita bikin something apa gini-gini gitu lah. Nah kalau kemarin sih gue tanya, sebenarnya kan ini yang punya tuan rumahnya kan sih sebenarnya Dominate kan. Terus kemarin kan gue sempet nanya aja gitu ke mereka, untuk si Unity ini tuh sebenarnya lebih apa gitu. Terus jawaban mereka bilang ya kita pengen ngumpulin lah nih brand-brand yang emang masih di circle mereka juga dulu untuk tahap awal. Ya udah kita bikin kayak gini gitu. Mungkin ya karena ini juga kan kondisi masih pandemi gitu, kita juga nggak bisa kayak mungkin space yang besar banget atau gimana gitu kan. Nah tapi kedepannya mungkin kita bakal bisa aja tuh, nggak menutup kemungkinan kita bakal bisa bikin yang lebih besar lagi. Amin. Terus kayak mungkin bisa nanti continue lagi gitu, tapi ya dengan cara yang kayak gini aja, kolektif lah gitu. Iya benar. Lebih tongkrongan sebenarnya, lebih tongkrongan ya. Duduk bareng, bikin sesuatu bareng-bareng, ngegedein sama-sama gitu. Terus akhirnya yang punya brand satu sama lain tuh ketemu gitu, akhirnya ngobrol gitu loh. Kemarin kegiatan lu gini gimana tuh gini gitu lah. Terus ya nanya tentang shorts lah akhirnya gini-gini. Ini lo bikin di mana gini ya, kurang lebih gitu lah. Iya, jadi ya nambah temen juga, akhirnya tahu juga satu sama lain kayak gimana gitu lah. Support system sih. Nah, kurang lebih gitu. Terus dengan adanya pop up juga sebagai medianya ya kan kayak gitu kan. Iya, Bang. Ya udah on pointnya gitu. Jadi ya udah tuh 1 2 3 4 5 tuh semua tuh nyatu gitu. Jadi satu ya. Support sistemnya tuh berputar. Harus kuat enjoy. Setuju banget, gagah banget Bang Andri. Dan coba belum buat yang belum beli barang-barangnya, beli rilisan yang sama Tanakanya. Gokil banget, jangan sampai kelewatan karena materialnya long last durability-nya udah nggak perlu ditanyakan lah ya. Udah gokil lah. So that's all from us. Andri, thank you banget. Thank you banget Bang Odek handsome. Bisa sukses terus in the next future. Thank you Mas. Terus bisa bergerak bareng-bareng supaya sama-sama bisa survive in this situation. Makasih stiker sobat Hasun. Thank you Bang.